Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Dengan kemarahan yang meluap di dadanya, Maesa Bungalan pun kemudian berketetapan hati untuk tidak membiarkan dirinya diputar oleh perasaan pening, sehingga perlawanannya menjadi kabur. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk merubah perlawanannya. Ia sudah siap untuk melompat dalam perhitungan yang tepat, memotong gerak melingkar orang berilmu hitam itu. Maesa Bungalan pun kemudian memusatkan segenap kekuatannya untuk melawan perasaan peningnya dan untuk menghadapi kemungkinan pada saat ia memotong gerak lingkar lawannya. Jika ia salah hitung, maka akibatnya akan tidak menyenangkan sekali baginya. Mungkin goresan lukanya akan bertambah, atau justru luka silang menyilang akan menyobek kulit dagingnya. Sementara itu, orang yang berilmu hitam itu pun mencoba pula mempergunakan sisa tenaganya. Senjatanya telah melukai lawannya, tapi itu belum berarti bahwa ia sudah menang. Ia harus berhasil menggoreskan senjatanya di segenap permukaan kulit lawannya, sehingga tubuh itu akan menjadi merah oleh darah. Tetapi orang berilmu hitam itu agaknya tidak mempertimbangkan bahwa Maesa Bungalan telah menyadari keadaannya dan berusaha mempergunakan cara lain untuk melawannya. Apalagi ia pun tidak mau melihat dan mengakui kenyataan bahwa tenaganya memang terbatas. Itulah sebabnya, maka ia tidak melihat betapa Maesa Bungalan mempersiapkan dirinya dengan cara yang baru, sebelum ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengatasi perasaan pening yang seolah-olah telah menyeretnya dalam putaran yang semakin lama, semakin cepat dan membingungkan. Demikianlah, maka ketika Maesa Bungalan menganggap waktunya sudah tepat, tiba-tiba saja ia menggeram sambil melompat memotong gerak melingkar lawannya, yang masih juga berusaha untuk mempertahankan tata geraknya. Demikian cepatnya ia bergerak sehingga lawannya hampir tidak melihatnya, bahwa tiba-tiba saja anak muda itu telah berada di garis putarnya. Orang berilmu hitam itu terkejut. Dengan serta-merta ia melompat ke samping untuk menyalurkan sisa daya dorongnya. Namun pada saat yang demikian itulah terasa bahwa sebenarnya kekuatannya telah hampir punah. Nafasnya terasa telah menyesak di dadanya. Selama ia berlari-larian melingkari lawannya dengan gerak yang cepat dan keras, ia telah mengerahkan segenap tenaga yang ada padanya. Tapi Maesa Bungalan pun tidak segera berhasil membebaskan diri dari pengaruh putaran yang memeningkannya. Ia memang berhasil dengan tepat meloncat ke garis edar putaran lawannya dan menghentikan dengan serta-merta gerakan berputar itu, sehingga lawannya justru harus melompat ke samping. Tetapi setelah itu Maesa Bungalan masih terhuyung-huyung sejenak karena perasaan pening yang telah mencekamnya. Meskipun demikian, Maesa Bungalan tetap sadar. Dengan dada yang berdebar-debar, ia melihat lawannya yang melompat ke samping itu telah berdiri tegak memandanginya. Selagi ia masih seakan-akan berdiri di atas bumi yang berguncang. Tapi Maesa Bungalan masih tetap dapat melihat lawannya dengan kesadaran bahwa sebenarnya lawannya itu sudah tidak berputar-putar lagi mengelilinginya. Sejenak Maesa Bungalan termangu-mangu, ternyata lawannya tidak segera menyerangnya. Bahkan kemudian nampak lawannya itu surut selangkah.
Perlahan-lahan Maisa Bungalan dapat menguasai dirinya. Meskipun kepalanya masih terasa pening dan benda-benda di sekitarnya bagaikan bergoyang-goyang, namun ia sudah menjadi semakin mapan. Dalam keadaan yang demikian itulah ia mulai dapat menilai keadaan lawannya. Sementara itu Witantra pun menarik napas pula dalam-dalam, meskipun ia masih harus bertempur melawan dua orang lawan. Semula ia benar-benar menjadi cemas dan bahkan hampir saja ia berteriak memperingatkan Maisa Bungalan yang kurang berhati-hati, didorong oleh perasaan ingin tahunya. Namun kemudian ternyata bahwa tepat pada waktunya Maisa Bungalan telah memperbaiki perlawanannya. Witantra mendapat kesempatan untuk memperhatikan Maisa Bungalan justru karena Linggodadi pun agak terpengaruh pula oleh cara yang ditempuh oleh Maisa Bungalan. Ia pun sudah menebak bahwa Maisa Bungalan tidak akan berhasil. Tapi pada saat terakhir Linggodadi itu mengumpat, anak gila itu berhasil melepaskan diri dari putaran iblis berilmu hitam itu. Benarnya lah bahwa Maisa Bungalan benar-benar telah dapat membebaskan diri. Lawannya sama sekali tidak berhasil mengelupas kulitnya. Dan kini mereka telah berdiri berhadapan, tidak di dalam putaran. Sejenak Maisa Bungalan menunggu, namun lawannya tidak segera menyerangnya. Dengan demikian Maisa Bungalan justru menjadi curiga. Apakah ia mempunyai cara yang lebih gila dari cara yang sudah dilakukannya? Pertanyaan itu melonjak di hati Maisa Bungalan. Namun akhirnya Maisa Bungalan yang hatinya sedang membara oleh luka di tubuhnya, ia menangkap desah nafas lawannya. Rasa-rasanya suara nafas itu berkejaran di lubang hidungnya. Karena itulah maka Maisa Bungalan punya pertimbangan lain. Seperti yang diharapkan, maka akhirnya ia pun berhasil mengetahui sampai di mana daya tahan jasmaniah lawannya yang berilmu hitam itu. Ia sudah kelelahan setelah berlari-larian tidak henti-hentinya, dan saat inilah yang aku tunggu. Meskipun demikian Maisa Bungalan tidak mau lengah. Karena itulah maka ia pun kemudian mencoba menjajaki keadaan lawannya. Dengan hati-hati ia menjulurkan senjatanya, menyerang dengan loncatan pendek. Namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Juga jika lawannya melakukan gerakan-gerakan lain yang belum dikenalnya. Agaknya ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, berkata Maisa Bungalan di dalam hatinya. Karena itulah maka ia merasa bahwa saatnya telah tiba, bahwa ialah yang harus mengambil sikap kemudian untuk menentukan akhir dari pertempuran itu. Maisa Bungalan yang dengan perlahan-lahan telah berhasil menyingkirkan perasaan pening itu justru telah ditumbuhi oleh keinginan yang aneh pula. Karena menurut perhitungannya lawannya telah tidak banyak mempunyai sisa tenaga. Maka mulailah ia dengan permainannya yang dikendalikan oleh kemauannya. Tiba-tiba saja Maisa Bungalan itu pun melompat berlari-lari, justru ialah yang berputaran mengelilingi lawannya. Sambil menyerang dari arah yang berubah menurut arah larinya, ia berusaha membuat lawannya menjadi bingung. Ternyata bahwa lawannya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertahan. Selain tenaganya benar-benar telah diperas habis, juga karena ia benar-benar menjadi bingung dengan tata gerak Maisa Bungalan. Apalagi arah lari Maisa Bungalan yang tidak mempelajari ilmu hitam itu berlawanan dengan arah yang telah ditempuh oleh lawannya. Bahkan kadang-kadang geraknya itu sama sekali tidak menunjukkan pola ilmu tertentu, dengan loncatan-loncatan yang aneh dan benar-benar membingungkan. Sekali lagi, Witantra menarik napas dalam-dalam, tetapi ia dapat mengerti. Maisa Bungalan benar-benar telah dikuasai oleh sifat ingin tahu. Orang berilmu hitam yang hampir kehabisan tenaga itu pengeluh pendek. Ternyata ia berhadapan dengan anak muda yang memiliki kemampuan jauh di atas perhitungannya. Tetapi ia bukan seorang yang dungu. Ia sadar
bahwa lawannya benar-benar sedang mencoba mempermainkannya. Itulah sebabnya ia bertahan pada keadaannya. Ia berdiri saja mematung dan sekali-kali menangkis serangan Maisa Bungalan. Dengan cerdik ia menunggu pada saatnya Maisa Bungalan akan menjadi lengah. Justru karena ia masih terlampau muda, kesempatan itu dipergunakan oleh orang berilmu hitam itu sebaik-baiknya untuk beristirahat. Meskipun ia masih tetap berpura-pura kehabisan tenaga, bahkan sekali ia membiarkan ujung senjata Maisa Bungalan menyentuh tubuhnya dan menitikkan darahnya. Ia akan kehilangan kewaspadaan, berkata orang itu dalam hatinya. Maisa Bungalan yang berlari-lari mengelilingi lawannya memang menganggap bahwa lawannya telah menjadi semakin lemah, sehingga perlawanannya pun menjadi tidak berarti lagi. Karena itu, seperti yang diduga oleh lawannya, ia pun menjadi lengah karenanya. Dalam pada itu, Lingodadi yang melihat tingkah laku anak muda itu pun menggeram sambil bergumam, "Anak gila! Jika lehernya terjerat oleh ketamakan dan kesombongannya, barulah ia mengerti." Witantra menarik napas dalam-dalam. Agaknya Lingodadi pun dapat melihat kelemahan Maisa Bungalan justru pada usianya yang masih muda, usia yang banyak ingin mengetahui dan mencoba. Dan sebenarnya lah Witantra benar-benar telah mencemaskan keadaan Maisa Bungalan. Namun Witantra tidak dapat berbuat banyak. Ia harus bertempur melawan Lingodadi dan seorang kawannya yang memiliki ilmu yang cukup kuat. Dan Witantra pun masih belum berniat untuk berteriak memperingatkan anak muda itu, karena dengan demikian justru akan menunjukkan kelemahan itu. Maka peringatan yang demikian akan merupakan pemberitahuan baginya bahwa saat untuk menguasai anak muda itu sudah terbuka. Sejenak kemudian orang berilmu hitam itu merasa bahwa badannya menjadi semakin baik. Ia mendapat kesempatan untuk mengatur pernafasannya meskipun ia harus melawan serangan-serangan Maisa Bungalan. Karena serangan Maisa Bungalan dalam sikap yang aneh itu sama sekali tidak berbahaya. Di hadapan orang berilmu hitam itu, cara-cara yang ditempuh oleh Maisa Bungalan tidak banyak memberikan tekanan. Meskipun semula ia menjadi bingung, namun lambat laun ia berhasil menyesuaikan diri dengan perbuatan anak muda yang didorong oleh sifat ingin tahunya. Karena itulah maka pada saat yang telah dipersiapkan, setelah ia mengorbankan dirinya digores oleh senjata Maisa Bungalan, orang berilmu hitam itu pun berteriak nyaring. Sebuah lompatan yang di luar dugaan telah menyilang gerak Maisa Bungalan. Maisa Bungalan benar-benar telah dikejutkan oleh gerakan yang tiba-tiba itu. Dengan serta-merta ia menghentikan gerak putarnya dan bersiap menghadapi serangan lawannya. Tapi agak terlambat, kelengahannya lah yang telah menyeretnya ke dalam kesulitan. Ia sadar ketika terasa sekali lagi sebuah goresan di pundaknya, goresan yang telah menyobek kulitnya. Kejap Maisa Bungalan menjadi bingung. Ia melihat lawannya telah masuki gerak edarnya. Ia agaknya ingin mengulangi cara yang pernah dilakukannya dan membuat Maisa Bungalan menjadi pening. Karena itulah maka pada saat yang telah dipersiapkan, setelah ia mengorbankan dirinya digores oleh senjata Maisa Bungalan, orang berilmu hitam itu pun berteriak nyaring. Sebuah lompatan yang di luar dugaan telah menyilang gerak Maisa Bungalan. Tapi kali ini Maisa Bungalan agak telah terbangun. Ia sadar bahwa menghadapi orang berilmu hitam ini, ia tidak dapat sekedar mencari pengalaman. Ia harus benar-benar bertempur dan bertaruh nyawa. Ternyata ia telah tergores senjata lawannya untuk kedua kalinya. Sementara itu orang berilmu hitam itu pun nampaknya menjadi semakin bernafsu. Bau darah rasa-rasanya membuatnya menjadi semakin segar. Luka di pundak Maisa Bungalan nampaknya lebih dalam dari lukanya yang terdahulu. "Darahmu sudah membasahi senjataku," geram orang berilmu hitam itu. "Sebentar lagi kulitmu akan terkelupas sampai ke ujung ubun-ubun. Dan aku akan berkesempatan untuk membunuh orang yang bernama Lingodadi itu setelah ia membunuh lawannya pula." Maisa Bungalan yang muda itu benar-benar terbakar hatinya.
Ia tidak mau tenggelam di dalam pusaran ilmu lawannya. Ia sudah merasa betapa pening kepalanya, hampir saja mengaburkan kesadarannya. Karena itu, ia tidak mau mencoba-coba lagi. Ia tidak mau bermain-main dengan nyawanya. Itulah sebabnya maka ia pun segera mempergunakan cara yang dinasihatkan oleh Witantra. Ia tidak lagi membiarkan lawannya berputaran di sekitarnya sambil menggoreskan ujung senjata di kulitnya. Dengan demikian maka Maesa Bungalan pun segera mengambil sikap. Dengan perhitungan yang tepat maka ia pun segera melompat memotong arah putaran lawannya, sekaligus dengan sebuah serangan yang langsung mematuk jantung. Tapi lawannya mampu pula bergerak cepat. Sekali ia melompat ke samping, namun kemudian ia pun telah siap untuk berlari berputaran lagi. Namun kemudian ia tidak berkesempatan lagi melakukannya. Maesa Bungalan yang marah kemudian justru menyerangnya seperti angin prahara. Setiap usaha untuk melingkarinya, sekali-sekali dipotongnya dengan gerakan yang cepat dan berbahaya, dilandasi oleh kemarahan yang menghentak-hentak jantung. Semakin pedih luka-lukanya, maka dadanya serasa menjadi semakin panas. Dengan demikian maka lawannya pun segera menghadapi kekuatan yang sebenarnya dari Maesa Bungalan. Kini ia semakin sadar bahwa ilmu lawannya benar-benar ilmu yang sulit untuk diatasinya. Karena itulah maka orang berilmu hitam itu pun kemudian terdesak terus. Bagaimanapun ia berusaha, namun sama sekali tidak berarti lagi. Apalagi kemampuan tubuhnya yang terbatas itu pun mulai lagi mempengaruhi perlawanannya. Kemampuannya untuk menghimpun kembali tenaganya ternyata sama sekali tidak dapat mengimbangi ketahanan tubuh anak muda yang bernama Maesa Bungalan, yang kemudian bertempur dengan dahsyatnya seperti seekor banteng yang terluka. Orang berilmu hitam itu pun terdesak terus betapapun ia berusaha dengan segala macam cara. Ia tidak mampu lagi berlari-larian mengitari Maesa Bungalan, bukan saja karena Maesa Bungalan dengan tepat selalu berhasil memotong garis putarnya, tetapi juga karena kekuatan tenaganya menjadi semakin lemah pula. Witantra menarik napas dalam-dalam. Ia tidak perlu mencemaskan lagi nasib Maesa Bungalan yang sudah terbangun itu. Meskipun anak muda itu sudah terluka, tetapi nampaknya ia akan dapat mengalahkan lawannya. Sambil bertempur, Witantra sempat melihat Maesa Bungalan mendesak lawannya terus-menerus, sehingga pada suatu saat kemarahan Maesa Bungalan karena luka-lukanya tidak dapat terbendung lagi. Linggo jadilah yang kemudian menjadi cemas. Di hati kecilnya ia mengharap orang berilmu hitam itulah yang menang, karena dengan demikian ia hanya akan berhadapan dengan seorang saja. Meskipun seandainya ia belum berhasil mengalahkan lawannya, maka orang berilmu hitam itu tidak akan mencampuri pertempurannya. Tapi jika anak muda itu menang, maka ia tentu akan mengambil alih salah seorang lawan dari orang tua itu, dirinya atau kawannya, atau bahkan ia pun akan berkelahi berpasangan pula. Namun tidak seorang pun dapat mencegah Maesa Bungalan lagi. Titik darah dari lukanya membuatnya kehilangan kesabaran dengan pengekangan diri sama sekali. Karena itulah maka ketika orang berilmu hitam itu tidak dapat melangkah surut lagi karena dinding halaman, ia mempergunakan saat itu sebaik-baiknya untuk mengalahkan lawannya. Tapi orang berilmu hitam itu tidak menyerah kepada kalahnya. Demikian serangan Maesa Bungalan tidak terelakkan lagi. Maka ia pun segera mengerahkan sisa tenaganya untuk melompat ke atas dinding. Maesa Bungalan benar-benar telah kehilangan pertimbangan. Ia tidak mau melepaskan orang yang berbahaya itu. Karena itu maka dengan kecepatan melampaui kecepatan lawannya, ia pun meloncat sambil menyerang dengan senjatanya. Serangan Maesa Bungalan itu tidak tertahankan lagi. Senjata anak muda itu tidak dapat ditangkisnya. Di saat kakinya menjejak dinding, yang terdengar adalah sebuah jerit ngeri yang tertahan kemudian. Tubuh yang baru saja melayang naik itu terjatuh kembali ke bagian dalam halaman yang luas itu. Witantra terkejut melihat sergapan Maesa Bungalan
yang langsung mematikan itu. Agaknya Maesa Bungalan tidak sadar lagi bahwa sebaiknya ia menangkap lawannya hidup-hidup. Jika terpaksa melumpuhkannya, maka ia harus berusaha membiarkan ia terluka tetapi tidak terbunuh. Yang terdengar adalah suara Witantra. Jangan dibunuh. Tapi ya sudah terlambat, tubuh itu sudah terbanting di tanah dan tidak akan bangun lagi selama-lamanya. Maesa Bungalan pun mendengar peringatan paman gurunya, tetapi semuanya sudah terjadi. Senjatanya sudah terbenam terlalu dalam dan sekaligus membunuh lawannya. Kemarahannya dan darah mudanya ternyata tidak mampu menahan diri untuk melakukan pembunuhan itu. Witantra tidak dapat berbuat banyak. Kematian orang berilmu hitam itu telah memutuskan kemungkinan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang keadaan mereka. Lingodadi pun menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa ternyata lawannya berusaha untuk menangkap orang berilmu hitam itu hidup-hidup. Ia tentu akan berbuat serupa, Tasku, berkata Lingodadi di dalam hatinya. Lalu, tapi aku tidak sudi menjadi tawanan, lebih baik mati atau menyingkir dari arena ini. Demikianlah maka ketika Lingodadi akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan orang tua itu meskipun ia berdua dan apalagi anak muda yang terluka itu sudah kehilangan lawan dan akan dapat membantu orang tua itu, ia pun memutuskan untuk melepaskan diri dari kemungkinan tertangkap hidup. Saat kemudian terdengar Lingodadi memberikan isyarat kepada kawannya, isyarat yang tidak diketahui artinya oleh Witantra dan Maesa Bungalan. Dengan demikian Maesa Bungalan pun menjadi semakin berhati-hati. Ia masih berdiri termangu-mangu, namun sejenak kemudian ia menyadari bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk menangkap Lingodadi hidup-hidup. Tapi ia sudah terlambat pula. Sesaat, isyarat yang diberikan oleh Lingodadi adalah isyarat bahwa mereka harus berusaha melepaskan diri dari tangkapan lawannya.